Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya melanjutkan pembahasan khusus kisi-kisi soal USP. Ya, pada video kedua saya membahas tentang persamaan trigonometri. Ya, pada kesempatan ini saya akan membahas aplikasi turunan. Ya, aplikasi turunan, ada aplikasi turunan pertama yang berkaitan dengan fungsi naik, kemudian fungsi turun dan stasioner. Ya, kemudian kalau aplikasi turunan kedua berkaitan dengan kecekungan sebuah kurva. Apakah cekung ke atas ataukah cekung ke bawah, ya. Tetapi pada video ini saya fokuskan ke aplikasi turunan pertama. Aplikasi turunan pertama yaitu saya nanti akan menjelaskan apa itu kurva naik, apa itu kurva turun, dan apa itu stasioner. Ya, akan saya jelaskan. Suku banyak sudah, kemudian vektor sudah, contoh vektor sudah, trigonometri, yang persamaan sudah, kemudian pada video ini saya fokuskan pada fungsi naik atau turun, kemudian nilai maksimum atau nilai minimum, ya. Karena dua itu serumpun, sama-sama merupakan aplikasi turunan, yaitu turunan pertama. Ya, akan saya jelaskan kapan kurva itu akan naik, fungsi itu akan naik, gitu. Dan kapan fungsi itu akan turun. Ya. Ini. Jadi materi kelas 11 tentang fungsi aljabar, kemudian materi kelas 12 tentang fungsi trigonometri, sama-sama membahas fungsi naik, fungsi turun, nilai maksimum dan minimum. Ya, ini perlu kalian ketahui di awal. Kapan fungsi naik? Nah, jadi ada fungsi naik, gitu. Fungsi naik. Fungsi naik itu ketika nanti f aksen x-nya itu positif. Ya, jadi kalau f aksennya positif, dia naik. Misalkan pada interval A sampai B ternyata f aksen x-nya itu benar positif. Berarti pada interval A dan B itu dia merupakan fungsi naik. Tuh, yang pertama yang harus kalian pahami. Kemudian yang kedua, ada yang namanya fungsi turun. Nah, fungsi turun. Syaratnya adalah f aksen x itu adalah negatif. Bacanya negatif. Jadi kalau f aksen x-nya negatif, dia merupakan fungsi turun. Yang ketiga, stasioner. Stasioner nanti bisa maksimum, bisa minimum. Stasioner nanti itu berarti f aksen x sama dengan 0. Ya, makanya saya katakan bahwa fungsi naik, fungsi turun, nilai maksimum, kemudian nilai minimum itu merupakan sesuatu yang serumpun karena ketiganya itu merupakan aplikasi turunan, yaitu turunan pertama dari suatu fungsi. Ya, dari suatu fungsi. Ya. Nah, ini saya jelaskan. Kalau saya punya kurva begini, nah, berarti dia semakin ke kanan, semakin tinggi, ini namanya fungsi naik. Berarti ini pasti f aksen x-nya nanti adalah positif. Nah,
Kemudian pada titik tertentu dia turun. Nah, itu turun. Berarti ini pasti F aksen X-nya itu negatif. Jadi kalau dari naik kemudian turun, di sini yang namanya nanti ada titik stasioner namanya. Titik stasioner. Nah, stasioner. Karena dia dari naik turun, berarti nanti titik stasioner titik maksimum. Gitu ya. Jadi kapan kurva itu ada titik puncaknya, ada nilai maksimum? Jika dari habis naik kemudian turun, berarti di situ ada puncaknya. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan pembatas antara maksimum, pembatas antara naik kemudian turun namanya stasioner. Nah, stasioner itu dicapai kapan? Yaitu ketika F aksen X-nya sama dengan 0 seperti ini misalnya. Gitu ya. Jadi stasioner itu F aksen X-nya 0. Jadi F aksen 0 itu yang dikenal dengan penyebab stasioner ya, itu adalah pembatas antara maksimum dengan minimum. Sorry, antara naik dengan turun. Ya, tuh. Tetapi kalau kasusnya begini, nah, saya punya kurva, nah begini, ini namanya fungsi turun, pasti dijamin F aksen X-nya nanti adalah negatif, karena fungsi turun itu F aksen negatif. Kemudian naik, nah, ini dijamin F aksen X-nya itu positif, karena naik. Nah, di sini namanya ada titik stasioner, gitu ya, titik stasioner. Tapi titik minimum namanya. Kali titik maksimum, ini titik minimum. Ini namanya titik stasioner. Nah, titik stasioner. Nah, titik stasioner. Kapan dia terjadi stasioner? Kalau nanti F aksen X-nya itu adalah sama dengan 0. Jadi kalau kurva itu turun kemudian naik pasti terjadi namanya titik minimum. Ya. Yang kena tadi kalau habis naik kemudian turun pasti terjadi titik maksimum. Nah, ini yang dikenal dengan titik stasioner. Ini juga dikatakan titik stasioner. Ya, itu kejadian 1, ini kejadian 2. Nah, misalkan lagi, nah, ada kasus lagi. Ada kasus. Nah, kalau ini misalkan kasus berikutnya adalah dari naik begitu, naik, kemudian naik lagi. Ya, ada kasus. Nah, ini kalau naik pasti F aksen X-nya positif karena fungsi naik itu adalah F aksennya positif kan gitu kan. Loh, ini naik lagi, ini F aksen X-nya itu pasti positif. Positif, kemudian positif. Nah, ini berarti namanya titik belok. Titik belok itu namanya. Titik belok. Nah, titik belok ini apa syaratnya? Sama. Syaratnya nanti adalah F aksen X-nya sama dengan 0. Gitu. Jadi kalau naik kemudian naik lagi maka akan terjadi yang namanya titik belok. Stasioner titik belok. Nah, kemudian ada kasus lagi misalkan kejadian katakanlah ini kejadian 1. Nah, ini kejadian 2. Ini kejadian 3 misalkan. Nah, kemudian ada kejadian keempat misalkan. Kejadian keempat nanti misalkan turun. Nah, ini pasti jamin F aksen X-nya itu negatif. Mana turun? Kemudian turun lagi. Nah, kemudian turun lagi begitu. Ini nanti dijamin pasti F aksen X-nya juga negatif. Nah, turun kemudian turun lagi. Ini namanya titik belok. Nah, ini kejadian keempat. Nah, jadi kalau dia kejadian pertama tadi naik
ditandai dengan F aksen X positif, kemudian turun akan terjadi titik maksimum. Kalau dia turun ditandai F aksen X negatif, kemudian naik ditandai F aksen positif, berarti dia mempunyai titik minimum. Nilai minimumnya di sini nanti. Nah, kemudian kalau naik ditandai F aksen X-nya positif, kemudian naik lagi, maka terjadi titik belok. Nah, kemudian di sini turun, kemudian turun lagi juga titik belok. Jadi ada 3 jenis nilai tentang stasioner. Jadi ada 3 jenis yang berkaitan dengan titik stasioner ini. Ada titik maksimum kalau naik kemudian turun, jenis pertama. Jenis kedua, titik stasioner minimum kalau dari turun kemudian naik. Ada titik belok kedua, naik atau turun. Nah, ini hal penting yang berkaitan dengan fungsi naik, fungsi turun, dan stasioner. Bahwa selalu pembatas antara naik dan turun stasioner. Diperoleh dari F aksen X sama dengan 0. Pembatas dari turun kemudian naik juga titik stasioner. Diperoleh dari F aksen X sama dengan 0. Kemudian berikutnya dari naik ke naik gitu juga nanti dibatasi yang namanya titik belok. Ya, serat juga F aksen X sama dengan 0. Kemudian ini dibatasi dari turun lagi dibatasi oleh sebuah titik namanya titik belok, titik stasioner, titik belok. Jadi baik yang ketiga maupun yang keempat ini merupakan titik stasioner, titik belok. Saya ingatkan lagi, berarti ada 3 jenis titik stasioner. Ya, itulah pemahaman awal yang harus kalian pahami nanti. Ini yang kita gunakan untuk menyelesaikan aplikasi turunan pertama dari suatu fungsi trigonometri dalam hal ini. Jadi khusus fungsi trigonometri. Ya. Kemudian ini sudah, saya langsung berikan contoh biar lebih konkret gitu. Kalau teori ini masih abstrak buat kalian. Ya, ini contoh seperti itu, seperti nampak di layar itu. Di situ diketahui fx sama dengan sin dari 2x min 30 kuadrat. Nah, kemudian yang ditanyakan siapakah f aksen x, kan? Kemudian siapakah f aksen x sama dengan 0, ya. Kemudian suruh menentukan interval fungsi naik pada interval 0 sampai 180. Kemudian kita disuruh menentukan interval fungsi turun untuk interval 0 sampai 180. Kemudian kita disuruh menentukan nilai stasioner, gitu ya. Titik stasioner maksudnya. Kemudian ada nilai maksimum dan nilai minimum seperti nampak pada layar sebelah kiri. Ya, akan saya jelaskan satu persatu. Dan saya satu-satu. Nah, itu nomor 1 itu. Nomor 1. Ya, nih penjelasannya. Nah, nomor 1, saya akan membahas 1A nantinya. Itu fx begitu sama dengan sin dari 2x min 30 derajat begitu dipangkatkan 2. Pangkatkan 2. Ya.
Nah, maka yang A itu, saya akan menjelaskan yang A. F aksen X itu nanti sama dengan 2 sin 2X min 30 derajat, begitu. Ini nanti pangkat 1 dikalikan cos, begitu. Dari 2X min 30 derajat, begitu. Ya, saya geser. Ini masih dikalikan dengan 2, gitu ya. Ya. Nah, ini saya proses. Nanti pasti sama dengan 2 dikalikan 2 sin dari 2X min 30 derajat cos 2X min 30 derajat. Ya. Itu. Nah, ini nanti akan sama dengan 2, begitu. Sin dari 4X min 60 derajat. Ya, akan menjadi itu. Akan saya jelaskan. Nah, inilah pentingnya menguasai tentang turunan. Ya, akan saya jelaskan kenapa seperti itu. Ya, kenapa seperti itu. Nah, saya jelaskan di sini. Nah, ingat ya. Ingat, kalau saya punya fx itu sama dengan gx pangkat n, gitu. Maka nanti f aksen x nanti sama dengan n dikalikan gx pangkat n-1, nah gitu, masih dikalikan g aksen x. Nah, rumusnya. Jadi kalau ada fx yang dikalikan dengan dalil rantai, kalau ada fx sama dengan gx pangkat n, begitu, maka aksen ini nanti turun, gx tetap gx, tapi dipangkatkan n-1, baru dikalikan g aksen x. Saya contohkan begini. Kalau ada fx, nah, contohin langsung, ini kan sin dari 2x min 30 derajat. Dipangkatkan 2, kan itu kan. Siapa n-nya? Itu 2. N-nya itu 2. Siapa gx-nya? Gx-nya itu ini. Jadi gx-nya itu sin 2x min 30. Jadi ini kalau dianalogikan dengan rumus fx sama dengan gx pangkat n, gx-nya itu sama dengan sin 2x min 30 derajat. Siapa n-nya? 2. Nah, berarti yang dibutuhkan itu g aksen x. Siapa tadi? Ini itu adalah gx, gitu loh ya. Ini gx. N-nya 2. Nah, kalau g-nya sama dengan sin 2x min 30, g aksen x-nya kan sama dengan 2 dikali cos 2x min 30 derajat. Itu kan. Karena ini nah, turunan sin 2x min 30 ya 2 cos 2x min 30. Ini kan. Ya. Di situ. Ini harus paham. Maka nanti kalau ini f aksen x-nya itu sama dengan, ya mas saja. Katanya kalau ada gx pangkat n, gx-nya tadi kan sin 2x min 30. N-nya itu 2. Kita n, berarti n-nya berapa? 2, begitu. Gx tadi siapa? Gx-nya itu ini. Berarti gx itu sin dari 2x min 30 derajat, begitu. N-1, berarti 2 dikalinya itu pangkat 1. Masih dikali G aksen X. G aksen X itu berapa? 2 cos 2x min 30. Berarti 2 cos 2x min 30 derajat. Ini kan saya jabarkan.
2 berarti 2 sin 2x min 30 derajat. 2-nya saya taruh di depan. Ini masih dikalikan cos 2x min 30 derajat. Kan gitu kan? Ingat ini. Nah, saya kurung ini. Ingat. Kalau saya punya 2 sin x cos x gitu. Kan sama dengan sin 2x. Kalau ini x ya 2x. Gitu kan. Kalau punya 2, katakanlah sin 2x cos 2x begitu. Ya ini sama dengan sin 4x. Kan begitu. Sama. Berarti kalau ada 2 sin 2x min 30 dikalikan cos 2x min 30 ya sama dengan 2 dikalikan, ingat, kalau 2 sin x cos x jadi sin 2x, 2-nya hilang. Kalau ini x jadi 2x. Kalau 2x ini 2x jadi 4x, 2-nya hilang. Berarti kalau di sini itu ini berarti x 2x. 2x jadi 4x. Kalau ini sama berarti nanti sin 2 dikalikan ini. Berarti sin 2 dikalikan itu berarti 4x min 60 derajat. Nah, itulah asalnya. Ya. Itu penting. Ya, ada. Berarti f aksen x-nya sudah ketemu. Siapa dia f aksen x-nya? Sama dengan 2 sin 4x min 60 derajat. Nah. Berikutnya menentukan apa? Menentukan f aksen x-nya sama dengan 0. Nah. Yang B itu f aksen x-nya sama dengan 0 yang ditanyakan. Kalau f aksen x-nya sama dengan 0, berarti kita masukkan f x-nya siapa? F aksen x-nya siapa? Kan ini. F aksen x-nya kan ini. F aksen x-nya itu adalah berarti 2 sin 4x min 60 derajat sama dengan 0. Nah, berarti nanti ini sin 4x min 60 derajat sama dengan 0. Kedua ruas saya bagi dengan 2. Berarti ini nanti sin 4x min 60 derajat sama dengan sin 0. Sin 4x min 6 derajat sama dengan sin 0. Ingat, di video kedua. Di video kedua itu. Nah, di video kedua. Di video kedua. Nah, di video kedua. Kalau ada sin fx, nanti dia juga sin fx sama dengan sin p, maka ada 2 solusi. Kalau ada sin fx sama dengan sin p, maka ada 2 solusi. Nah, kalau ini fx, ini fx, kalau ini p plus k 360 itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini fx, kalau ini p, ini jadi 180 min p. Plus K 360. Ya. Nah, berarti ini sama. Nah, ini sama. Analog. Nah, analog ini. Siapa fx-nya? 4x min 60. Siapa p-nya? 0. Maka ini nanti akan punya solusi yang pertama. Yang pertama itu. Kalau di sini fx, di sini fx. Berarti kalau di sini 4x min 60 derajat, ini 4
4x min 60 derajat. Sama dengan kalau ini P plus K 360. Berarti kalau ini 0, ini 0. Berarti ini 0, berarti 0, 0 plus K 360 derajat. Ini yang pertama. Kalau ada sin Fx sama dengan sin P, maka yang kedua, kalau ini Fx, kalau ini P, ini 180 min P. Berarti nanti yang kedua, karena ini sebagai Fx-nya, kemudian ini sebagai P-nya. Maka yang kedua nanti, kalau ini ada sin Fx sama dengan sin P, maka ini Fx. Kalau ada sin 4x min 60, berarti ini ada 4x min 60 derajat. Gitu. Sama dengan, kalau di sini P, maka 180 min P. Berarti kalau ini 0, ini 180 min 0, berarti 180 derajat. Masih plus K 360 derajat. Nah, itulah yang Fx sama dengan 0. Ya, Fx sama dengan 0. Gitu ya. Nah, itu kita proses. 2 itu diproses. Gitu ya, diproses. Saya akan memproses yang pertama. Memproses yang pertama, itu proses yang pertama ini diproses. Berarti nanti 4x sama dengan 60 derajat plus K 360 derajat. Ya, lagi-lagi. Di sini nanti yang namanya persamaan yang sudah saya berikan di video kedua terlibat dalam menyelesaikan ini. Ini kedua-dua saya bagi 4 jadinya 15 derajat. Ini saya bagi 4 berarti jadinya adalah 90 derajat. Nah, maka kalau ini digerakkan begitu, maka digerakkan. Nah, itu adalah kalau K-nya 0, 15 derajat. 15 derajat. Ya. Kemudian kalau K-nya sama dengan 1, 90 dikalikan 1, nah, 90 ditambah 15, 105. Nah. Kalau K-nya 3, K-nya 3 tidak saya hitung karena ingat di situ dibatasi di belakangnya itu nanti akan kita gunakan untuk menentukan interval fungsi naik dan fungsi turun, yaitu 0 sampai 180 itu. Ya. Ingat, ini kan 0 sampai 180. Nah, sehingga kalau bisa hitung, kalau K-nya ini 0, K-nya 1, K-nya 2. K-nya 2 nanti kan berarti kan 180 ditambah 15, berarti 195. Nah, itu kan, ya. Ini merupakan solusi yang pertama. Kemudian saya akan menghitung solusi yang kedua. Solusi yang kedua. Nah, berarti ini 4x begitu. Nah, kalau ini saya pindah ke kanan berarti sama dengan 240 plus K dikalikan 360 derajat. Kan gitu kan. Nah, berarti X-nya nanti sama dengan kalau dibagi 4 berarti 60 derajat plus K dikalikan 90 derajat. Kan begitu. Kedua ruas itu nanti dibagi dengan 4. Kalau digerakkan berarti nanti kalau K-nya 0 berarti 60 derajat. Kalau K-nya 2 berarti 180. Kalau K-nya 1, 90 tambah 60 berarti 150 derajat. Gitu kan. Berarti nanti di sini nanti kalau K-nya itu adalah 0, 1, 2, 180 ditambah 40, 60 berarti 240. Ya, seperti itu. Nah, itulah Fx sama dengan 0 menyebabkan menemukan X di mana X nanti kalau dimasukkan kepada F aksen X menyebabkan sama dengan 0. Ya, seperti itu. Berarti
yang B sudah terjawab. Ingat, yang B itu nanti F aksen 0 itu ya, digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang C. Misalnya yang C. Ya, saya lanjut. Ini penting, saya simpan dulu. Nah, lanjut. Ya. Nah, saya lanjutkan sekarang. C sekarang. C sama D itu nanti bisa dikalikan sekaligus. Jadi C sama D nanti bisa dikerjakan sekaligus. Ya, begini tipsnya. Interval fungsi naik. Nah, interval fungsi naik. Saya menggunakan bantuan ruas garis. Bantuan ruas garis. Untuk menjelaskan kapan naik dan kapan turun. Ya. Ingat. Nah, saya perlu kembalikan bahwa batas antara naik dengan turun, naik dengan turun, itu ada stasioner. Stasioner ini diperoleh kalau F aksen X sama dengan 0. Nah, batas turun dan naik, nah, batas turun dan naik itu juga stasioner. Diperoleh kalau F aksen X-nya sama dengan 0 pembatasnya. Begitu juga kasus ketiga, dari naik kemudian naik lagi, maka ini dibatasi oleh titik belok namanya. Juga dipilih dari F aksen sama dengan 0. Nah, kemudian lagi dari turun lagi, juga dibatasi titik yang namanya titik belok, titik stasioner. Juga diperoleh kalau F aksen X-nya sama dengan 0. Sehingga untuk menentukan kapan kurva itu naik dan kapan kurva turun itu harus kita tentukan pembatasnya dulu yang berupa F aksen sama dengan 0. Ya. Nah, berupa aksen 0. Nah tadi kebetulan jawaban yang B, perhatikan jawaban yang B tadi. Jawaban yang B tadi kan F aksen X-nya sama dengan 0, ketemu nilai X yang menyebabkan F aksen X sama dengan 0 kan. Nah, siapa dia? 15 derajat, 105, 195, gitu kan. 60 derajat, 150 derajat, 240. Itulah pembatas-pembatas dari fungsi naikkah atau fungsi turunkah atau naik atau turun. Jadi pembatas antara naik dan turun F aksen X sama dengan 0. Pembatas antara turun dan naik ini selesai kan? Pembatas antara naik dan turun F aksen X sama dengan 0. Pembatas antara turun dengan naik F aksen X sama dengan 0. Pembatas antara naik kemudian naik lagi F aksen X sama dengan 0. Pembatas turun lagi F aksen sama dengan 0. Sehingga untuk menentukan di mana fungsi naik dan di mana fungsi turun, maka harus dicari pembatasnya yang diperoleh dari F aksen X sama dengan 0 ya. Tuh. Nah, itu intervalnya 0 sampai 180. Ini berarti 0, ini itu 180 gitu loh. Pembatas yang pertama siapa tadi? 15 derajat. Ya, kira-kira di sini. Ini 15 derajat. Pembatas kedua berapa? 60 derajat. Diurutkan ini 60 derajat. 60 derajat. Ya, kira-kira beginilah. Pembatas ketiga berapa? 105. Nah, pembatas ketiga itu 105. Pembatas ketiga itu ada 105 diurutkan. 105 ya. 105 derajat. Pembatas berikutnya berapa? 150. Karena 150 derajat. Jadi 15 derajat, 60 derajat, 105, 150 itu pembatas antara fungsi
naik dengan fungsi turun, atau fungsi turun dengan fungsi naik, atau fungsi naik dengan fungsi naik, atau fungsi turun dengan fungsi turun, diperoleh dari f aksen sama dengan 0. Nah, sementara f aksen sama dengan 0 diperoleh 15 derajat, 105, 60, 150. Inilah pembatas-pembatasnya. Ya. Setelah ketemu pembatas-pembatasnya, maka kita tentukan. Nah, kita tentukan. Ya. F aksen X, ya. F aksen X sekarang. F aksen X-nya mana? Ingat, tadi jawaban yang A. Nah, F aksen X-nya kan ini, jawaban yang A tadi. Ini adalah F aksen X. Kita cek antara 0 sampai 15 itu F aksen X-nya bagaimana? Positifkah atau negatif? Kita masukkan. Antara 0 dengan 15 itu ada 10 derajat. Kalau ini diisi 10 derajat, kalau ini 10 derajat, ya, pakai kertas lain yang lebih jelas. Nah, kurang kertas ini. Ya, bentar. Nah, kurang kertas ini. Ya, kita cek sekarang. Kita ingin mengecek F aksen X-nya nanti. Kita cek juga ini F aksen X-nya. Antara 15 sampai 60. Ini kita cek F aksen X-nya. Ini dicek F aksen X-nya. Nah, itu kan. Ini dicek F aksen X-nya. Karena batasnya sampai 180. Sekarang F aksen X-nya kan ini. F aksen ini. Nah, kita cek antara 0 sampai 15 itu misalkan di situ ada yang kita ambil adalah 10 derajat. Kita masukkan sini 10 derajat. 10 derajat kita masukkan. 2 sin 40 min 60. Berarti kan 2 sin min 20. Sudut negatif, sinnya negatif. Ingat. Sudut sin negatif itu, sin sudut negatif. Berarti tadi kan dimasukkan ke F aksen X. Ternyata 10 derajat itu menyebabkan dia negatif. Maka ini negatif. Nah, berarti antara 0 sampai 15 itu karena F aksennya negatif, dia merupakan fungsi turun. Nah, tadi kan, kalau F aksen X-nya negatif, dia fungsi turun. Berarti nanti turun 0 sampai 15 itu interval turun. Ya, lanjut. Berikutnya, kita ngecek antara 15 sama 60. 15 sampai 60. Nah, katakanlah yang diambil itu adalah 20 derajat. 20 derajat. Ya. 20 derajat kita masukkan ke F aksen X karena yang kita itu F aksen X. F aksen. Dimasukkan ke F aksen X ini berarti 2 sin 80 min 60 derajat. Berarti kan 2 sin 20 derajat. Ya. 2 sin 20 derajat itu sin positif, pasti hasilnya positif. Nah, pasti hasilnya adalah positif karena sin 20 derajat positif. Kita tidak perlu berapanya. Yang kita perlukan itu positifkah atau negatif itu aja. Karena dimasukkan di siapa? Ini F aksen X, maka F aksennya itu positif. Artinya apa? Antara 15 sampai 60 karena F aksennya positif, maka katanya kalau F aksennya positif, dia fungsi naik. Gitu kan. Nah, lanjut lagi. Kita cek lagi sekarang. Untuk antara 60 sampai 105. Nah,
60 sampai 105 kita masukkan ke F aksen X untuk meneliti apakah nanti nilai-nilai di sini menyebabkan F aksen X itu positifkah atau negatif. Nah, itu kan. Maka kita cek sekarang, kita cek. Nah, antara 60 sampai 105 itu kita cek, katakanlah 70. Nah, kalau 70 diisi 70 derajat, maka 2 F aksen X-nya itu 2 sin 4 dikalikan 70 itu 280. 280 derajat. Nah, kemudian dikurangi 60 derajat, berarti sama dengan 2 sin 220 derajat. Nah, 220 derajat itu di kuadran ketiga, ingat kuadran. Nah, ini pengetahuannya banyak. 0 sampai 90 itu kuadran 1. Maka semuanya positif. 90 sampai 180 itu kuadran 2. Berarti sinnya positif, di sini tuh sinnya positif. Antara 90 sampai 180 itu sinnya positif, yang lain negatif. Di kuadran 2. Kuadran 3, 180 sampai 270 di kuadran 3 ini. Dia sin cosnya negatif, sinnya negatif. Berarti karena 220 itu berada di kuadran ke berapa? Ketiga, maka ini nilainya negatif. 2 sin 220 itu bernilai negatif. Siapa yang negatif? F aksen X. Kenapa? Karena tadi dimasukkan ke F aksen X. Berarti ini negatif. Nah, begitu. Nah, sekarang kita cek antara 105 dengan 150. F aksen X-nya nanti bagaimana? F aksen X-nya kan ini. Kan itu kan. Kita cek sekarang. Yang paling enak ngeceknya itu pakai yang 120. Nah, 120 berarti nanti kalau 120 derajat begitu, maka 2 sin, kalau 120 dikalikan 4, 480. 480. Ini dikurangi 60 derajat. Gitu kan. Itu berarti 2 sin berapa ini? 420 derajat. Nah, itu kalau dikonversi ke bentuk sudut tumpul berapa ke sudut lancip? 420 nanti caranya. Nah, 420 dikurangi 360. Gitu. Caranya untuk menentukan sudut ini. Nah, karena kan putar. Satu putaran 360. Balik lagi kan gitu kan. Ini 0, 12 dibagi 12 dikurangi itu 60. Berarti 420 itu setara dengan sudut 60 derajat. 420 itu setara dengan 60 derajat. Nah, 60 derajat itu positif. Berarti ini positif. Nah, positif itu. Kan begitu. Nah, sekarang terakhir antara 150 sampai 180. Nah, katakanlah yang diambil itu sudutnya adalah 160. Ya. Yang diambil 160. Dimasukkan kemana? Dimasukkan ke F aksen X. Karena yang kita cek itu F aksen X. Positifkah atau negatif. Kan gitu kan. 160. Kan gitu kan. Kita pilih 160. Kalau dimasukkan berarti 2 sin 4 dikalikan 160. Berarti kan sama dengan 4 dikalikan 16 kan 4. 640 min 60 kan itu kan. Nah, itu caranya. 640 dikurangi 60. Nah, 640 dikurangi 60. Ini 0, 14. Sorry. 14 dikurangi 6 itu adalah 8. Kan itu kan. Sementara ini berkurang 1 berarti ini 580. Nah,
Berarti ini sama dengan 2 sin 580. Nah, berikutnya, ini setara dengan berapa? Setelah itu dikurangi 360. Kalau ini dikurangi 360, berarti 0, ini 2, ini 2. Berarti sudutnya 220. Ini setara dengan 2 sin 220. Ini berada di kuadran ketiga. Karena berada di kuadran 3, dia negatif. Siapa yang negatif? F aksen X. Karena di mana? Dimasukkan ke F aksen X. Ya, berarti ini negatif. Ya, sudah sekarang. Dari sini kita sudah bisa menyimpulkan dengan menggunakan mana? Nah, dengan menggunakan ini. Kalau dia aksennya positif, dia naik. Kalau F aksennya negatif, dia turun. Kan itu kan. Dia turun. Ya. Nah, berikutnya kita simpulkan dari kasus ini. Kapan dia itu? Yang pertama, fungsi naik. Fungsi naik itu kapan? Kalau F aksen X-nya positif. Nah, fungsi naik itu kalau F aksen X-nya positif. Ya. Berarti ini yang fungsi naik itu ada berapa? Positif ini. Nah, ini ada 2. Berarti yang pertama antara 15 derajat kurang dari X kurang dari 60 derajat ini. Yang kedua nanti adalah yang ini 105 derajat kurang dari X kurang dari 150 derajat. Jadi ada 2 yang menyebabkan fungsi itu naik. Kemudian berikutnya yang menyebabkan fungsi turun. Fungsi turun. Nah, yang menyebabkan fungsi turun yang negatif ini. Nah, ini turun yang saya kasih benar. Karena F negatif. Ini turun. Ini juga turun. Nah, di mana dia 0 sampai 15? Yang pertama itu 0 kurang dari X kurang daripada 15 derajat. Yang kedua 60 sampai 105. 60 derajat kurang X kurang dari 105. Yang ketiga adalah 150 derajat kurang X kurang dari 180. Jadi jawaban C dan C dan D terjawab sudah. Ya, perhatikan di sini. Ini penting, poin penting dalam menyelesaikan soal tentang fungsi naik dan fungsi turun. Berikutnya saya akan melanjutkan yang E, titik stasioner. Nah, titik stasioner, ingat tadi. Titik stasioner dipelajari Fx sama dengan 0. Nah, titik stasioner dipelajari Fx sama dengan 0. Nah, ini loh. Titik stasioner dipelajari Fx sama dengan 0. Titik stasioner dipelajari F aksen X sama dengan 0. Titik stasioner dipelajari F aksen X sama dengan 0. Titik stasioner titik belok juga dipelajari F aksen X sama dengan 0. Titik stasioner titik belok juga dipelajari F aksen 0. Siapa tadi yang F aksen 0 tadi? Nah, tadi sudah saya ini. Nah, yang F aksen 0 tadi siapa tadi? 15, 105, 60, 150. Artinya apa? Inilah diperoleh dari F aksen X sama dengan 0. Inilah diperoleh dari F aksen X sama dengan 0.
sorry, ini tadi jawaban apa? Jawaban C dan D. Ini jawaban C dan D. Ya, jawaban C dan D itu. Nah, sekarang saya akan menjawab yang E sekarang. E. Nah, ini kan diperoleh dari f aksen x sama dengan 0, f aksen x sama dengan 0. Ini f aksen x sama dengan 0, f aksen x sama dengan 0. Ya. Kalau digambar itu begini. Dia turun kan? Turun. Nah, karena f aksennya negatif, dia kemudian f aksennya naik. Karena ini f aksennya kemudian f aksennya turun. Nah, gitu kan? Turun. Gitu. Kemudian ini naik karena f aksen naik. Nah, gitu kan? Ini f aksen x negatif turun. Nah, itu kan. Jadi ini tuh pembatas antara turun dengan naik yang pertama ini. Ini tuh pembatas sebagai apa? Naik turun. Nah, jadi pertama 15 itu turun karena f aksen x-nya negatif, gitu kan? Berarti ini 15 itu pembatas, kemudian naik ini. Kemudian turun, kemudian naik, kemudian turun. Nah, itu tuh diperoleh ketika 15 derajat. X-nya itu 15 derajat. 15 derajat ini. Nah, itu 15 derajat, koma kan itu kan. Tempat ini. Nah, ini kan naik. Ini kan naik berarti ini f aksen positif. Naik, turun. Berarti nanti ini 60 derajat, koma. Nah, itu kan. Kemudian ini turun, naik. Ini 105, koma. Kan itu kan. Kemudian ini naik, kemudian naik kan itu kan naik, kemudian dibatasi 150 turun. Ini berarti nanti 150, ya. Nah, kita mencari ini namanya titik stasioner. Titik stasioner itu namanya titik stasioner. Ya, itulah pengertian stasioner. Jadi ada titik puncak, berarti kan? Ada titik puncak, kemudian ada titik maksimum, berarti di atas, ada titik minimum, Jadi hanya ada titik puncak, ada titik maksimum, ada titik minimum. Ketika habis naik turun maksimum, ketika habis turun naik titik minimum. Ya, di sini nanti dijelaskan di sini. Nah, dijelaskan di sini. Nah, itu tadi kan ini kan turun karena f aksen x negatif turun. Setelah 15 naik, berarti ini titik minimum. Setelah 15 naik. Habis naik sampai 60 turun karena f aksen x-nya negatif, berarti ini titik maksimum. Habis itu habis turun dibatasi oleh 105 ini, nah, dia f aksen x-nya naik. Nah, berarti ini minimum. Kemudian habis itu ini karena f aksen x-nya positif naik ini gitu kan. Kemudian setelah dibatasi 150 dia f aksen x-nya negatif turun. Berarti ada dua titik minimum dan ada dua titik maksimum. Jadi sebenarnya ini itu penyebab stasioner. Nah, sekarang kita mau mencari titiknya ini. Bukan dimasukkan ke fx. Bukan dimasukkan ke f aksen x, tapi dimasukkan ke fx. Nah, karena maksimum itu adalah fx, bukan f aksen x. F aksen x itu hanya untuk mendeteksi kapan dia maksimum dan kapan dia minimum, gitu ya. Nah, sekarang ini
Nah ini dimasukkan 15 derajat itu dimasukkan ke fx. Perhatikan di sini. Kalau 15 derajat dimasukkan, x-nya 15 derajat. Di sini nanti yang pertama itu kan 15 derajat. Nah, saya geser. Nah, dimasukkan ke fx ini 15 derajat. Berarti kalau 15 derajat ini kan 30. 30. X-nya 15 derajat. Dikurangi 30, 0. Sin 0 itu 0. Berarti 15 derajat, 0. Nah, gitu. Kemudian ini tuh pasti 0, karena terendahnya pasti sama. Grafiknya itu periodik. Ya. Nggak usah dicari koma berapa, itu pasti 0. Gitu ya. Kemudian yang 60 dimasukkan ke fx. Di sini. Kalau dimasukkan 60 berarti kan 120. 120 dikurangi 30 itu 90. Sin 90 itu 1. Berarti ini pasti 1. Gitu ya. Ini enggak usah dicari, ini pasti 1. Nah, begitu ya. Artinya apa di sini? Dari gambar ini. Dari gambar ini, titik minimumnya itu 15 derajat ke 0. Sama 105,0. Kalau yang ditanya minimumnya berapa, ya ini nilai minimumnya. Nah, nilai minimumnya sama dengan 0. Gitu ya. Kemudian kalau yang ditanya siapa maksimumnya, ya ini maksimumnya. Nah, berapa dia maksimumnya? Maksimumnya sama dengan 1. Ya. Kalau yang ditanya titik stasioner, berarti ini titik stasioner. Yang saling garis biru namanya titik stasioner. Nah, ini titik stasioner. Berarti ini titik stasioner, ini titik stasioner, ini titik stasioner. Kemudian ini nilai maksimum, ini nilai maksimum, ini nilai minimum, ini minimum. Berarti dari ini disimpulkan jawaban yang E itu, yang E ini, yang E ini. Kalau yang ditanyakan titik stasioner itu ada berapa? Ada 15,0 derajat. Kemudian yang kedua itu adalah titiknya adalah 60,1 derajat ini, 60,1. Berikutnya adalah 105,0 gitu. Kemudian berikutnya adalah 150 derajat, 1, ya. Kalau yang ditanya adalah siapakah yang jawaban apa itu yang F gitu. Berapakah nilai maksimumnya? Nilai maksimum itu sama dengan 1. Sedangkan nilai minimumnya itu sama dengan 0. Ya. Seperti itulah cara menyelesaikan persoalan nomor 1 A, B, C, D, E, F. Ya. Ya. Itulah poin penting pada video kali ini. Poin penting pada video kali ini. Ya. Apa namanya? Beserta penjelasan dari saya ingatkan kembali bahwa memang jangka pendek belajar tentang ini berkaitan dengan USP. Ya, berkaitan dengan USP. Ya. Tetapi dalam jangka panjangnya adalah kita sekaligus akan mempersiapkan SBMPTN. Karena ini juga sering dikeluarkan di SBMPTN. Dan otomatis juga dalam jangka panjangnya mungkin di antara kalian nanti adalah melanjutkan di jurusan teknik gitu.
maka yang namanya trigonometri ini sangat dibutuhkan. Ya, oleh sebab itu pelajari dengan sungguh-sungguh. Dalam jangka pendek kalian mendapatkan nilai USP yang maksimal, kemudian berikutnya akan mendapat nilai SPM maksimal, dan nanti ke ujung jangka panjangnya yang lebih adalah kalian punya bekal untuk menghadapi perkuliahan bagi mereka yang ingin melanjutkan di jurusan teknik. Ya, jadi ini memang agak ribet trigonometri itu. Tetapi dengan kesungguhan saya yakin keributan ini akan terurai dan akan hilang. Ya, oleh sebab itu kesungguhan adalah modal dasar untuk mencapai sebuah kesuksesan. Ya, demikian dari saya. Nanti saya lanjutkan, tetap nanti adalah fungsi maksimum, fungsi minimum naik turun gitu ya. Tetapi nanti akan saya selingi setelah ini adalah video berikutnya akan saya bahas tentang kecekungan, cekung di atas kah atau dicekung ke bawah kah, kurva fungsi trigonometri yang mau kita tentukan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.